Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil observasi kami yang berjudul Implementasi Teknologi Informasi dalam Kegiatan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alifa Nurlaili. Saya Nurul Syafatun Naimah. Saya Putriana Salasabila. Saya Siti Rohmatin Nazila. Saya Cindy Virginia. Saya Topan Wicaksono. Yang pertama, studi kasus. Dalam studi kasus ini meliputi latar belakang, tujuan, manfaat, dan juga batasan dari penelitian. Latar belakang. Teknologi informasi atau yang biasa dikenal dengan Information Technology (IT) merupakan istilah umum untuk teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, serta video. Adapun contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, melainkan juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan perangkat genggam modern seperti handphone dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang dan memiliki kemajuan yang sangat pesat di berbagai negara maju di dunia sudah mengaplikasikan teknologi informasi sebagai media dari pembelajaran. Sedangkan sebagai negara berkembang, hampir semua sekolah di Indonesia seringkali menerapkan teknologi informasi saat kegiatan belajar mengajar sebagai media pembelajaran di kelas. Seperti salah satu contoh sekolah di Indonesia yang sudah menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi, yakni pada Sekolah SDN Margorejo 1. Mereka memanfaatkan media pembelajaran seperti LCD proyektor sebagai alat untuk menuangkan isi materi agar para siswa mudah untuk menangkap isi materi tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini, yakni yang pertama, untuk mengetahui terkait penerapan dan dampak teknologi informasi terhadap kegiatan proses belajar mengajar di SDN Margorejo 1. Yang kedua, agar dapat mengenal kondisi sekolah sebelum mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, agar dapat memahami deskripsi hasil observasi pengambilan data penelitian belajar mengajar di SDN Margorejo 1. Dan yang terakhir, untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi informasi. Manfaat penelitian. Laporan pengambilan data ini bermanfaat sebagai bahan acuan untuk mengenal terkait kondisi sekolah sebelum melakukan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi, sehingga mampu memberikan manfaat dan mempermudah guru dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi. Adapun batas penelitian ini, yang pertama, sasaran untuk penelitian ini dikhususkan pada siswa kelas 4 SDN Margorejo 1. Yang kedua, media pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini memakai dua format, yakni LCD proyektor dan kertas berisi scan barcode jawaban. Dan yang ketiga, materi pembelajaran yang akan dikembangkan adalah mata pelajaran Pancasila terkait hak dan kewajiban. Profil sekolah. Kami melakukan observasi di SDN Margorejo 1 yang beralamat di Jalan Margorejo nomor 1, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan sekolah ini sudah terakreditasi A. Selanjutnya terdapat visi dan misi dari sekolah SDN Margorejo 1. Visinya yaitu terwujudnya generasi beriman, bertakwa, berkarakter, menjadi pembelajar sepanjang hayat, berprestasi, dan berbudaya literasi lingkungan. Lalu misinya ada 8, yaitu yang pertama, membiasakan siswa untuk selalu yakin dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membiasakan siswa untuk mengamalkan nilai keagamaan sesuai dengan agama yang dianut. Yang ketiga, mengembangkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan. Yang keempat, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Yang kelima, merancang pembelajaran yang inovasi dan memotivasi untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Yang keenam, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi akademik dan non-akademik, pendampingan dan kerjasama dengan orang tua.
Yang ketujuh, memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai dengan karakteristiknya melalui pendampingan tutor sebaya. Yang kedelapan, mengembangkan program sekolah yang berbudaya literasi lingkungan dengan membentuk warga sekolah yang literasi dalam hal baca tulis, numerasi, sains, budaya, finansial, dan kewarganegaraan. Selanjutnya terdapat peta lokasi dari SDN Margarejo 1, yang mana di sebelah utara ialah pemukiman warga, dan di sebelah timur juga terdapat pemukiman warga, lalu di sebelah selatan terdapat pusat perbelanjaan yang biasa disebut dengan Maspion Mall. Lalu di sebelah barat itu terdapat Jalan Raya Ahmad Yani dan juga rel kereta api. Dan di depan sekolah terdapat beberapa toko kelontong dan pedagang kaki lima. Metode penelitian. Pada pengumpulan data hasil penelitian, kami menggunakan metode kualitatif, yakni wawancara dan observasi. Dalam tahap wawancara, kami melakukan wawancara intensif dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran, termasuk guru dan siswa. Melalui wawancara ini, kami mencari pemahaman yang mendalam tentang pandangan mereka terhadap materi pelajaran dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, tahap observasi. Kami melakukan observasi lapangan dengan mengunjungi langsung sekolah dan mengamati proses pembelajaran yang berlangsung di kelas 4B. Observasi ini memberikan wawasan langsung tentang bagaimana teknologi digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan yang ketiga, ada tahap menganalisis interaksi guru dan siswa. Selain wawancara terpisah dengan guru dan siswa, kami juga mencatat interaksi antara mereka. Ini membantu kami memahami secara lebih baik dinamika dalam kelas dan bagaimana guru mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Metode penelitian ini memberikan pemahaman holistik tentang pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Hasil penelitian ini akan membentuk dasar yang kuat untuk perbaikan dan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi di masa depan. Materi ajar. Materi ajar ditunjukkan pada siswa kelas 4 dengan mata pelajaran PPKN dengan materi hak dan kewajiban. Yang pertama, menjelaskan mengenai pengertian hak dan kewajiban. 2. Macam-macam hak dan kewajiban. 3. Contoh hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang dapat diperoleh setiap orang dan tidak seorang pun dapat mengambilnya dalam keadaan apapun. Hak tersebut juga diatur oleh undang-undang yang berlaku, sehingga mempunyai perlindungan hukum. Kebanyakan orang, mengapa hak itu benar-benar baik? Contoh, setiap warga, negara berhak atas tempat tinggal yang layak dan agama. Dan ada juga kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Kewajiban mempunyai sifat yang sama dengan hak yang dapat dipenuhi atau diminta jika tidak dipenuhi. Ada juga macam-macam hak dan kewajiban. Yang pertama, hak dan kewajiban bermasyarakat. 2. Hak dan kewajiban di rumah. 3. Hak dan kewajiban di sekolah. Ini adalah beberapa contoh ilustrasi gambar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Gambaran yang pertama, yakni menjelaskan kewajiban mendengarkan saat guru menjelaskan. Gambaran yang kedua, menjelaskan kewajiban menghormati guru, dan gambaran yang ketiga menjelaskan hak mendapatkan materi yang mudah dipahami. Selanjutnya yaitu implementasi materi pada media pembelajaran. Implementasi materi media pembelajaran di SDN Margarejo 1 sudah sesuai dikarenakan sarana dan prasarana sudah cukup memadai, seperti adanya lab komputer dan juga di setiap kelas terdapat LCD proyektor. Pada penelitian ini menggunakan media pembelajaran berbentuk video animasi, yang mana kita membuat video animasi tersebut melalui aplikasi Wix Editor dan penguatan materi menggunakan aplikasi Quizzes.
Di sini saya akan menjelaskan rencana pembuatan media pembelajaran berbasis animasi. Yang pertama yaitu tampilan menu, yang mana di sini adalah langkah penting navigasi menu utama. Kemudian lanjut pada langkah kedua yaitu mengedit elemen animasi. Di sini kami mengedit satu persatu elemen animasi pada aplikasi Canva. Setelah mengedit elemen, kami lanjut pada langkah ketiga yaitu memasukkan elemen pada aplikasi Wig Editor. Setelah memasukkan elemen pada Wig Editor, di sini kami menggerakkan elemen animasi. Nah, di sini kami dapat mengatur pergerakan elemen-elemen tersebut sesuai keinginan kami. Setelah itu, kami memasukkan teks tentang hak dan kewajiban. Dan teks hak dan kewajiban ini untuk memberikan informasi yang relevan pada pemirsa, pada para siswa. Selanjutnya, kami akan menuju pada langkah edit suara, yang mana kami bisa mengatur efek suara dan narasi sesuai kebutuhan. Setelah itu, setelah mengedit suara, kami menuju pada langkah opsi, yaitu apakah suara sudah sesuai, di mana kami akan mengevaluasi kesesuaian suara dengan proyek animasi kami. Di langkah ini, kami memiliki dua opsi. Jika suara sudah sesuai, maka kami akan beralih pada animasi berjalan, yang menandakan bahwa proyek animasi kami siap untuk dipresentasikan. Dan jika suara belum selesai, maka kami akan kembali pada langkah edit suara untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Terakhir, setelah animasi berjalan, kami akan mencapai langkah finish yang merupakan akhir dari proses ini dan menandakan selesainya proses animasi kami. Kemudian, saya akan menjelaskan rencana penerapan materi kegiatan belajar mengajar. Yang pertama ada tahap menyiapkan materi. Pada tahap ini, kami mengulas kembali materi yang sudah disiapkan agar kegiatan ini berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian tahap selanjutnya, kami memasuki ruangan kelas. Setelah memasuki ruangan kelas, kami mengajak para siswa untuk berdoa bersama. Setelah melakukan berdoa bersama, kami memperkenalkan diri kepada para siswa. Setelah itu, kami melakukan absensi kepada para siswa. Setelah melakukan absensi, kami mengontrol kelas, apakah kelas itu kondusif atau tidak. Ketika kelas itu tidak kondusif, kami akan melakukan ice breaking. Setelah melakukan ice breaking, kami menampilkan Google Slide. Kemudian ketika kelas itu kondusif, maka kita langsung menampilkan Google Slide tanpa melakukan ice breaking. Setelah menampilkan Google Slide, kami menjelaskan materi yang ada pada Google Slide tersebut. Setelah menjelaskan materi, kami melakukan pendalaman dengan melakukan tanya jawab kepada para siswa. Setelah itu, kami menampilkan video animasi yang dimana animasi tersebut merupakan contoh penerapan dari materi kami. Kemudian, kami menanyakan kepada para siswa, apakah siswa memahami materi yang kami sampaikan atau tidak. Jika siswa tidak memahami materi, kami akan menjelaskan kembali materi tersebut. Kemudian, jika siswa tersebut memahami materi kami, maka kami lanjut pada aplikasi Quizzes. Di sini aplikasi Quizzes berisi tentang soal-soal yang telah kami siapkan. Kemudian siswa itu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada aplikasi Quizzes tersebut. Setelah itu kami melihat hasil dari jawaban siswa tersebut dengan men-scan barcode. Jika siswa nilainya kurang dari 65, maka akan dilakukan remedial. Kemudian, jika siswa telah memenuhi target kami, maka siswa dinyatakan paham atas materi yang kami sampaikan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.